ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan teman sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah? Agata, Dirga, Apita. Kenapa tidak sekolah? Oh, Apita pergi izin. Agani, ya sakit. Dirga, ya sakit. Baik, kita doakan semoga teman kita yang sakit, semoga teman kita yang lagi dalam perjalanan, semoga diberi keselamatan dan diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pelajar coba semuanya duduk yang rapi. Nah, nanti ketika kita belajar, anak-anak duduk yang rapi. Perhatikan penjelasan ibu guru dan dengarkan dengan baik. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak-anak bisa menceritakan kembali sebuah cerita yang kalian dengar. Nanti akan ada teman kalian yang membacakan cerita, kalian akan mendengarkan, nanti kalian akan menceritakan kembali isi dalam cerita tersebut. Adapun proses belajar kita hari ini, nanti yang pertama kita akan membaca sebuah cerita. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi, akan membentuk sebuah kelompok. Kemudian setelah itu, setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Anak-anak, kita perlu belajar untuk bisa menceritakan kembali sebuah cerita. Supaya nanti ketika kita ada teman yang bercerita, misalnya ada orang tua yang bercerita, kita bisa mengerti apa isi cerita tersebut dan kita bisa menceritakan kembali ke orang lain, ya. Manfaat kita belajar tentang cerita ini adalah nantinya supaya kalian di rumah atau di lingkungan belajar kalian, ketika kalian mendengarkan cerita, kalian bisa menceritakan kembali ke orang lain, ya. Baik, sebelum belajar, semuanya semangat belajar pagi ini? Semangat belajar pagi ini? Semangat. Sama-sama kita tepuk semangat. Oke, luar biasa semangatnya. Baik anak-anak, kalian tahu cerita? Tahu. Pernah bercerita? Pernah mendengarkan cerita? Misalnya cerita kebakaran. Pernah? Apa yang terjadi? Banyak api, ya, api yang membakar tumbuhan di rumah, ya. Cerita apa lagi misalnya? Cerita ketika liburan, ya. Ada lagi yang bisa mencontohkan cerita apa lagi? Cerita maling, ya. Ada maling misalnya di sini. Cerita kancil boleh, oke? Jadi sekarang anak-anak bisa memperhatikan ibu guru membacakan sebuah cerita, ya. Judulnya adalah Anjing dan Bayangannya. Seekor anjing yang mendapat sebuah tulang dari seseorang berlari-lari pulang ke rumahnya secepat mungkin dengan senang hati. Ketika dia melewati sebuah jembatan yang sangat kecil, dia menunduk ke bawah dan melihat bayangannya sendiri. Dari air di bawah jembatan itu, anjing yang serakah ini mengira dirinya melihat seekor anjing lain yang membawa tulang yang lebih besar. Nah, seandainya saja anjing itu berhenti untuk berpikir, dia akan tahu bahwa itu hanyalah bayangannya saja, ya. Kemudian, tetapi anjing itu tidak berpikir apa-apa dan malah menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke dalam sungai. Anjing serakah tersebut akhirnya dengan susah payah berenang menuju tepi sungai. Saat dia selamat tiba di tepi sungai, dia hanya bisa berdiri, termenung dan bersedih karena tulang yang dibawanya tadi hilang. Dan kemudian menyesali apa yang terjadi dan menyadari betapa bodoh
Nah, dari cerita yang Ibu Guru ceritakan tadi, apa coba pesan yang bisa kita ambil dari dalam cerita tadi? Ya, benar, bagus jawabannya. Jadi, kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Kenapa? Akibatnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan melakukan diskusi. Nanti Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Baik anak-anak, Ibu Guru sudah membagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok, ya. Nanti akan ada teman kalian maju ke depan dan yang lain itu menyimak cerita yang dibacakan oleh teman kalian, ya. Nanti ditulis dan didiskusikan bersama, ya. Baiklah, Ibu Guru minta tolong kepada Ananda Ayumi untuk membacakan ceritanya. Yang lain mohon untuk didengarkan. Alkisah hiduplah seorang penjual garam yang menggunakan keledai untuk membawa garamnya. Garam diwadahi dalam sebuah kantong tas yang kemudian Nah, baik anak-anak, tadi sudah kita dengarkan cerita dari teman kalian, ya, yang menceritakan sebuah kisah. Saatnya kalian setiap kelompoknya perwakilan saja 1 orang untuk membacakan hasil diskusi kalian tentang apa sih pesan yang ada di dalam cerita yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Baik, kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan kelompok Alvaro, silakan dibacakan ke depan. Tulis saja. Ya. Yang kuatkan sedikit supaya teman-temannya bisa mendengar. kita tidak boleh berbohong. Ya, baik, bagus jawabannya, tepuk tangan. Silakan duduk, terima kasih Alvaro. Baik, selanjutnya kelompok Faiza, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kita tidak boleh berbohong. Ya, silakan duduk, jawabannya bagus. Baik, jadi kalian mengambil kesimpulan bahwa pesan yang di dalam cerita yang dibacakan oleh Ayumi adalah tidak boleh berbohong, harus menjadi anak yang jujur, ya. Oke, jawabannya sudah bagus semua. Anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk menulis, membuat kesimpulan, setiap kelompoknya membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini tentang mengambil pesan dalam sebuah cerita, ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah menarik kesimpulan, kita juga sudah berdiskusi. Sekarang Ibu Guru akan memberikan sebuah soal latihan, ya, kepada kalian. Nanti Ibu Guru akan bagikan, kerjakan sendiri-sendiri. Setelah dikerjakan nanti boleh dikumpulkan di meja Ibu Guru. Kita sudah selesai belajar tentang sebuah cerita anak, ya, dan kita juga sudah belajar mengambil pesan dari sebuah cerita. Oke, kalian semuanya hari ini sudah hebat. Sekarang semuanya tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Oke, bagus semuanya. Baik, Ibu Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.